Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mulai ibadah pagi hari ini dengan bernyanyi dari PKJ 15 ayat 1, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa. Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Rabu 21 Mei 2025, tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dalam bahasa Batak dikatakan, asa naubegi hataki jala diulahon sipatu doson mai tuhalak nama roha na paulihon bagasna di atas batu mamak. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ada banyak contoh bangunan megah dan indah harus dirobohkan karena tidak memiliki pondasi yang kokoh. Dari gambaran rumah atau bangunan yang dirobohkan ini menekankan betapa pentingnya dasar yang kuat baik dalam bangunan fisik maupun dalam kehidupan iman. Saudaraku, renungan hari ini adalah bagian dari khotbah di bukit di mana Yesus mengajarkan tentang membangun rumah, satu di atas batu dan satu lagi di atas pasir, yang tertulis dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Rumah yang dibangun di atas batu tetap kokoh meskipun dihantam hujan, dihantam banjir, dihantam angin. Sebaliknya, rumah di atas pasir roboh karena memiliki dasar yang tidak kuat. Gambaran ini menyampaikan pesan penting. Pondasi hidup yang rapuh, baik itu kekayaan, popularitas, atau kekuatan manusia, tidak akan mampu menopang kita dalam badai kehidupan. Saudaraku, inti perumpamaan ini adalah ketaatan. Mendengarkan saja tidak cukup. Yang harus diharapkan adalah tindakan nyata sebagai wujud dari iman. Ini yang sejajar dengan firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 22 yang berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja,
Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudaraku, dengan kata lain, iman yang sejati dibuktikan melalui ketaatan dan perbuatan nyata. Artinya betapa pentingnya keseimbangan antara mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Mendengar firman adalah langkah awal yang penting, namun tidak cukup jika tidak disertai tindakan nyata. Firman Tuhan tidak dimaksudkan hanya untuk didengar, tapi dipelajari atau secara intelektual, tetapi untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dalam sikap, baik dalam keputusan, dan juga baik dalam tindakan kita. Karena apa? Di dalam Lukas pasal 11 ayat 22 ditegaskan di sana bahwa kebahagiaan yang sejati datang dari mereka yang mendengar dan mereka yang memelihara firman Tuhan. Kata memelihara dalam konteks ini menunjukkan kesetiaan dan ketaatan yang berkelanjutan, bukan tindakan sesaat. Oleh karena itu saudaraku, saat mendengar firman Tuhan, baik khotbah atau membaca Alkitab, tanyakan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan melalui firman ini? Berdoalah terus agar Roh Kudus memberi kekuatan untuk melakukannya, bahkan ketika itu sulit. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman dalam kebutuhan sehari-hari, bukan hanya informasi rohani. Marilah menjadi pendengar yang setia dan pelaku yang taat, karena di sanalah kita menemukan sukacita dan berkat sejati dalam hidup bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kudus dan penuh kasih. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada malam hingga pagi hari ini. Dan Engkau telah memberikan firman-Mu sebagai pelita bagi langkah dan terang bagi jalan kami. Kami bersyukur karena melalui firman-Mu Engkau nyatakan kasih, pengajaran, dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berikanlah kami telinga yang peka untuk mendengarkan suara-Mu, dan tumbuhkan dalam diri kami kerinduan akan firman-Mu setiap hari, dan kuatkan kami untuk menjalankannya dalam kehidupan kami, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, baik dalam pekerjaan kami, dan hubungan dengan sesama. Dan berkati kami setiap langkah hidup kami satu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara jemaat Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam berbagai aktivitas kita satu hari ini. Shalom.